natihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Ketika Qarun dengan pembantunya, dengan ajudannya, dengan rombongannya keluar dari istananya, maka keluar rombongan Qarun ini itu dilihat oleh orang-orang yang dilewati, yang dilalui di setiap daerah, kampung, tempat, jalan, gang yang dilewati oleh Qarun mesti dilihat sama penghuni tempat tersebut, manusia yang ada di sekitar. Subhanallah, keluarnya bukan biasa-biasa, itar keluarnya. Qarun ini keluarnya itar, dengan melampau batas. Keretanya terbuat dari emas, pakaiannya, benangnya dari emas, pembantunya, dayang-dayangnya, ajudannya begitu juga, mewah semua, mewah semua. Ya. Udah kayak udah nggak bisa dibayangin udah gimana dia keluarnya, sehingga dia ketika melalui satu tempat kan dilihat sama orang yang dilewati, dilihat. Kalau kayak ada di Tarakan belum lama ada ada acara pawai apa gitu, ya, pawai apa gitu, kan melewati rute-rute jalan besar ya. Waktu pawai itu lewat, kita penduduk Tarakan ini melihat nggak? Bahkan ada yang menunggu, saking penasaran pengen melihat tuh. Lewatlah, ada bentuknya seperti mobil tapi sudah dihias, kendaraan yang udah dihias, bentuknya ini perahu misalnya, bentuknya kapal terbang misalnya, bentuknya macam-macam. Nah, Anda gambarkan Qarun itu dengan berlimpah kekayaan dan perhiasan, yang melewatin seperti itu, dilihatlah sama penghuni negeri itu. Yang melihat ini ada dua kriteria, ada dua karakter manusia, mata yang melihat, musyahadah tadi melihat. Yang pertama, mereka melihat ini dengan pandangan dunia. Yang kedua, yang melihat dengan pandangan akhirat. Dua-duanya melihat. Kalau yang pandangan dunia, saat Qarun dan rombongannya keluar, dilihat oleh pandangan orang-orang yang di dalam hatinya cintanya kepada dunia bukan akhirat, mereka katakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Beruntungnya kalau seandainya kita ini, maksudnya yang melihat tadi, mendapat apa yang diberikan pada Qarun ini, apa yang ada pada Qarun, coba kita bisa seperti itu. Nah, apa sebab dia bisa menghayal? Apa sebab ini orang bisa berangan-angan? Karena dia melihat. Karena dia menyaksikan, melihat dan menyaksikan. Cuma sayangnya itu kesaksian keluar dari orang-orang yang di dalam hatinya cinta kepada dunia. Tapi Allah kasih tahu itu loh gambarannya. Seperti ini nah orang yang di dalam hatinya tidak ada akhiratnya. Mereka melihat dengan pandangan dunia hingga timbul angan-angan keinginan supaya bisa juga seperti itu. Seperti si Qarun. Lalu Allah kasih tahu kita lagi melalui Al-Qur'annya, melalui firman-Nya. Oh, ternyata ada pandangan orang-orang yang di dalam hatinya akhirat. Apa yang terjadi dengan mereka ini, orang-orang yang pandangannya akhirat? Mereka mengatakan wa qala alladziina utul ilma
Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah, yang diberikan pemahaman, yang diberikan di dalam hati mereka hikmah terhadap apa yang mereka lihat akan perihal si Qarun. Wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Celaka kalian, kenapa kalian memandang menyaksikan itu dunia dengan hati kalian sehingga menghilangkan cinta akhirat pada diri kalian? Mestinya kalian tahu yang ada di sisi Allah lebih baik daripada yang ada pada si Qarun dari apa yang kalian lihat. Nah, itulah sudut pandang orang yang beriman, memberikan penjelasan kepada mereka yang memiliki sudut pandang ahli dunia. Yang ada di sisi Allah khairun, lebih baik, meskipun yang kamu lihat dari Qarun itu luar biasa kemewahannya, kekayaannya, kendaraan yang ditungganginya, pengawalnya luar biasa. Tidak ada yang seperti dia. Di zaman kita pun sampai detik ini tidak ada lagi sudah yang seperti itu. Yang kalau keluar dikawal dengan kemewahan, yang melihat dunia dengan hatinya. Di sisi Allah itu lebih baik dari apa yang kalian lihat. Yakni kamu harus paham, itu maksudnya. Fahami yang di sisi Allah itu lebih baik dari apa yang kamu lihat, meskipun itu membuat kamu terpukau kagum dari yang kamu lihat. Karena angan-angan seperti itu, keinginan walaupun sebatas lintasan kepala akan didapati oleh diri kita ketika kita melihat dengan mata dan menyaksikan apa yang kita saksikan. Mungkin bisa terjadi ketika kita keluar dari masjid ini, bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, tapi jangan sampai itu melalaikan dan melupakan kita bahwasanya di sisi Allah lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, pahala yang ada di sisi Allah lebih baik untuk orang yang beriman. Apa pahala di sisi Allah yang lebih baik? Man amana sholiha, yang mengamalkan amal yang soleh. Kamu baca Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang Allah kasih kepada Qarun. Orang berzikir menyebut nama Allah, 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 itu lebih baik daripada yang Allah kasih ke Qarun. Kita bersolawat kepada Nabi itu lebih baik daripada di sisi Allah dari apa yang Allah kasih ke Qarun. Duduknya kita di majelis ta'lim, i'tikaf kita di masjid mendengarkan apa yang disampaikan Al-Quran ataupun hadis ataupun kalam ulama, orang yang melampaui dalam urusan dunianya bisa menghilangkan cinta akhirat pada dirimu. Itu akan menghilangkan di dalam hati kita ini kecintaan kita kepada akhirat. Lah kalau sudah cinta kita kepada urusan akhirat itu hilang, maka sudah tidak ada nilai lagi kebaikan itu di mata manusia ini. Tidak ada lagi makna pengagungan akan nilai-nilai ibadah pada dirinya terhadap urusan akhirat. Sebabnya apa? Cintanya sudah hilang. Karena apa? Karena seringkali matanya menyaksikan
perihal duniawi. Subhanallah, dari apa yang Allah kasih lihat ketika Qarun ini keluar, yang ahli dunia melihat dengan pandangan dunia, yang ahli akhirat melihat dengan pandangan akhirat, dan menjelaskan kepada ahli dunia supaya sadar, supaya bangkit, supaya bangun, supaya kembali. Ternyata mereka itu ahli dunia yang melihat Qarun ini sadar ketika Qarun itu sendiri diazab sama Allah. Ketika Qarun itu diazab, disiksa sama Allah. Bilang Allah dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami tenggelamkan, kami sedot, dihisap, kami hisap perlahan-perlahan Qarun, hartanya, kekayaan yang ada pada diri yang kami kasih, kata Allah, oleh bumi. Nah, ini disaksikan, dilihat. Yang melihat siapa? Ya dua jenis karakter ini. Yang pertama dengan melihat dengan dunia, yang melihat dengan akhirat. Tapi yang melihat dengan dunia di awal, baru mereka sadar. Apa yang bilangnya? Dikatakannya, wa ka'annallahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula amannallahu alaina la khasafa bina. Betul sudah Allah itu membagi apa yang Dia bagi terhadap siapa yang diinginkan. Ada yang Allah kasih ini orang jadi kaya, ada yang Allah bagi ini orang jadi miskin. Ada Allah dengan ketetapan dan ketentuan ini orang banyak harta, dengan ketetapan dari Allah ini orang sedikit harta. Jangan kita kira itu nggak pas. Udah pas, udah paling betul, udah paling sempurna. Apa sebab? Karena yang membagi Allah, yang memberi Allah, yang menentukan takaran kadar Allah. Pasti pas, pasti betul, pasti sempurna. Bukan masalah banyak sedikitnya, tapi Dia lebih mengetahui. Allah lebih paham daripada kita yang melihat. Allah lebih paham dari kita yang menyaksikan. Makanya di situ orang-orang yang tadi berangan-angan, yang menghayal pengen seperti Qarun, dijelaskan Allah keadaan mereka setelah melihat azab Allah berikan kepada si Qarun. Laula amanallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah, kalau bukan karena penjagaan dari Allah akan kita, maka kita juga dihisap oleh bumi. Kita juga diazab sebagaimana Qarun diazab. Kita ditelan bumi sebagaimana Qarun ditelan bumi. Itulah ucapan ahlud dunia yang tadi menyaksikan apa yang disaksikan terhadap Qarun, yang tadinya berandai-andai bisa seperti Qarun, yang tadi berangan-angan pengen seperti Qarun, sekarang mereka tarik omongannya. Mereka tarik lagi omongannya dengan mengatakan, kalau Allah tidak melindungi kita, ditelan kita sama bumi. Subhanallah. Nah, inilah orang-orang yang selalu melihat dengan perkara duniawi dan tidak mampu mengambil ibar dan pelajaran, dia akan tertipu. Tertipu pertama dengan menghayal, berangan-angan. Tertipu berikutnya dengan berkeinginan supaya punya, bisa, dapat seperti. Tipuan berikutnya ambisi. Puncaknya semua hukum Allah akan dia langgar. Hilangnya rasa takut pada dirinya terhadap larangan yang sudah dilarang Allah, batasan yang tidak boleh dilewati, yang sudah dibatasi oleh Allah. Yang rugi siapa? Ini sendiri.
Yang menyaksikan dunia ini tadi, yang menyaksikan apa yang dilihat. Ya. Allah berikan kita pemahaman. Fakaifa bil mujalasati wal mukhalatati. Lalu Imam Haddad memberitahukan kepada kita, melanjutkan yang tadi itu baru menyaksikan baru melihat. Apa namanya, efeknya, dampaknya luar biasa ya, yang baru menyaksikan, yang baru melihat korun tadi, dampaknya luar biasa. Kata Imam Al-Haddad, bagaimana menurut kamu kalau yang tadi melihat sekarang bergabung, yang tadi melihat sekarang berteman, yang tadi melihat sekarang join, yang tadi melihat sekarang bercampur membaur, jadi juga. Ya lebih parah tentunya, hancur habis-habisan dia. Baru sebatas menyaksikan dan melihat bisa membinasakan, apalagi kalau terjun langsung. Hakadah. Seperti itulah keadaan dunia. Nggak ada tempatnya tenang, nggak ada tempatnya nyaman, nggak ada tempat di dunia ini untuk kita bisa murtah kecuali hati orang tersebut mempunyai ikatan dengan yang menciptakan ini dunia. Kalau tidak hati kita punya ikatan dengan Allah dan Nabi kita Muhammad, nggak bakal tenang hidup orang itu hatinya. Suka nggak suka, percaya tidak percaya, sadar atau tidak sadar. Yang bikin nyaman hati manusia, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, terkoneksi dia punya hati dan ruhnya dengan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul, itu kan jelas. Yang bilang siapa? Allah. Walaupun manusia, orang-orang hebat mengatakan gabung, nyaman kau punya hati, tenang kau punya hati. Lah, yang menciptakan hati, yang menciptakan kamu dan dia yang menjadikan dunia seisi mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kamu berzikir kepada Allah, kamu ingat kepada Allah, kamu menyebut nama Allah, kamu terkoneksi dengan Allah, hatimu baru nyaman. Bukan dengan omongan orang. Orang tidak bisa memberikan kenyamanan. Yang bisa memberikan kenyamanan, ketentraman itu hati, Pak. Nyaman itu hati, bukan fisik. Nyaman itu hati. Nah, nyaman hati ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak mempunyai hubungan dengan yang menciptakan itu hati. Makanya di dalam bahasa Arab hati itu disebut qalbun. Kalbu kalau bahasa kitanya. Kalbu. Qalbun itu hati. Apa arti hati? Apa arti kalbu? Apa arti qalbun? Qalbun itu artinya tidak menetap, tidak tenang, bolak-balik. Nah, itu namanya taqallab, itu bolak-balik. Kayak orang tidur, sesekali ngadep kanan, sesekali ngadep kiri, sesekali telentang, sekali tidur, bolak-balik. Hati itu seperti itu. Karena dia tidak bisa menetap, tidak bisa nyaman, tidak bisa pada satu posisi keadaan, makanya dia dikatakan qalbun, kalbu, hati. Kapan hati itu bisa dalam satu frekuensi? Ketika terkoneksi dia dengan Tuhannya. Itu sebab Al-Quran memberitahukan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan terkoneksi berzikir hatimu mengingat Allah, baru kau punya hati itu akan mutmain, tenang dia, nggak gelisah dia. Ini hati.
Lah orang kalau hatinya udah sering menyaksikan melalui matanya ahlul dunia, itu bisa menghancurkan kecintaan di dalam hatinya terhadap akhirat. Apalagi kalau dia berkecimpung, ikut andil, berteman, akrab lagi. Sehati, wah sudah sehidup semati. Tapi sehidup sematinya dengan orang-orang ahli dunia, ya hancur hidup dia. Bukannya nyaman. Bilang Nabi SAW dalam hadisnya, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin. Yang aku khawatirkan akan nasib umatku, keadaan saya dan Anda. Kan kita umatnya Nabi, yang menjadikan kekhawatiran Nabi kita Muhammad hampir 15 abad silam, dari 15 abad yang lalu kurang lebih sampai hari kiamat, itu kekhawatiran Nabi itu apa? Terhadap kita umatnya, dha'ful yakin, lemahnya keyakinan. Arti kekhawatiran Nabi menunjukkan makna bukan berarti tidak bisa terjadi pada kita, pada umatnya. Kalau Nabi tidak mengkhawatirkan lemahnya yakin pada umatnya, maka Nabi tidak akan mengatakan sabdanya seperti ini. Kenapa? Karena sudah penuh keyakinan umatku terhadap akidahnya, keyakinannya, nggak bakal lemah. Tapi ternyata tidak. Justru Nabi mengkhawatirkan pada umatnya yang banyak akan terjadi apa? Dha'ful yakin, yakinnya lemah. Nah kalau sudah yakin kita terhadap keimanan kita lemah, mudah untuk musuh Allah menghancurkan diri kita. Karena perlindungannya udah enggak kokoh, rapuh. Tapi orang-orang yang penuh kuat keyakinannya, enggak bakal ada yang bisa merobohkannya, enggak ada yang bisa menghancurkannya, enggak ada yang bisa mengotak-atik karena keyakinannya kuat. Kita ini diuji, dicoba, dites sama urusan sedikit saja, kadang-kadang rapuh yakin kita. Keyakinan kita bisa rapuh gara-gara perkara yang sepele. Belum lagi yang bab-bab yang besar-besar belum. Berapa banyak di antara orang yang untuk sesuap nasi mereka berani menggadaikan iman. Nah, itu menggadaikan keyakinannya. Berapa banyak orang-orang yang untuk perkara yang menurut dia urgen, mereka berani menjual iman dan keyakinan. Artinya apa? Dia tahu itu dosa, dia tahu itu berbahaya, tapi tetap bukan dia tidak tahu dosa, bukan dia tidak tahu itu berbahaya, bukan dia tidak tahu itu ada konsekuensi adab siksa dan bukan dia tidak tahu. Yang beriman ini, yang punya keyakinan ini, bukan dia tidak tahu, tapi karena dha'ful yakin, lemahnya keyakinannya, yang menjadi kekhawatiran Nabi itu ada pada diri orang tersebut. Nah itu yang membuat semua yang sudah dilarang Allah berani dia langgar. Coba kalau yakinnya kuat, dia yakin kalau seandainya aku melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, aku pasti akan disiksa dan aku takut dengan siksa, maka dia tidak akan melakukannya. Tapi pertanyaan, apakah dia tidak tahu itu hukum? Tahu loh. Tahu, tapi dha'ful yakin. Yakinnya kepada apa yang sudah Allah sampaikan, apa yang didatangkan Nabi, bahkan
dikhawatirkan terhadap urusan akhirat bisa yakinnya lemah. Tidak mempercayai akhirat itu akan datang. Nggak meyakini kalau, bukan tidak meyakini, lemah keyakinannya terhadap siksa kubur, lemah keyakinannya terhadap surga dan neraka. Subhanallah, ada orang yang yakinnya kuat tapi dia tidak mendapat hidayah. Siapa contohnya? Abu Jahal yang memusuhi, memerangi Nabi itu. Waktu ditanya, Abu Jahal pernah ditanya begini, apa kau mendustakan Muhammad? Tidak, jawabnya. Apa engkau meyakini apa yang disampaikan Muhammad itu datang dari Tuhannya? Yakin. Tapi kenapa kau tidak mau beriman kepadanya? Kenapa kau tidak mau mengikutinya? Apa jawab? Sombongnya, angkuh. Ini monster satu ini, angkuhnya dahsyat memang. Orangnya tidak mau kalah. Bani Hashim memberikan nafkah kepada orang-orang, ikutlah ini Abu Jahal dengan Bani Adi mengeluarkan nafkah membantu orang. Bani Hashim bersedekah, mereka nggak mau kalah, bersedekah lebih besar, lebih hebat, lebih banyak. Dari Bani Hashim ada yang diutus menjadi seorang Rasul, namanya Muhammad. Mereka bingung, siapa yang mau kita tampilkan untuk jadi nabi saingan? Mana ada? Maka dia tidak mau terima. Itu salah satu sebab sebab doang ya, salah satu sebab. Tapi pada hakikatnya dia yakin, dan pada hakikatnya Allah tidak mau memberikan dia hidayah ya. Yang parah, Allah kasih kita manusia hidayah, Allah tanamkan di dalam benak kita iman kepadanya, Allah kasih kepada kita keyakinan Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Tapi sayang 1000 sayang tetap tidak keluar dari kekhawatiran Nabi. Apa? Dhaful yakin. Yakinnya yang kurang, yakinnya yang lemah. Jangan tunggu dites baru mau dapat yakin. Ketika kamu meyakini api itu panas, apakah kamu harus coba dulu di tanganmu baru kamu yakin? Jangan. Aman. Siksa neraka itu ada, lebih dahsyat dari api dunia, bahkan jutaan kali panasnya dari api dunia. Kamu di dunia ini kita tidak pernah melihat warna api kecuali merah ataupun oranye. Tapi tidak pernah kita melihat warna api itu hitam pekat. Itulah api neraka. Tapi kita yakin api itu panas. Masa disentuh dulu baru yakin kalau itu panas? Ya tidak seperti itu orang yang beriman. Orang yang beriman yakinnya juga harus kuat. Ada orang mengatakan, oh kalau tidak ada uang tidak bisa hidup kita. Oh, yang ngasih rizki dia orang lain kali. Dalam perihal pernikahan misalnya, nah ini lumrah nih. Nafsu ini kita bicara gambaran nafsu, hawa nafsu, logika, bukan iman, bukan yakin. Anaknya dilamar, dia punya anak perempuan nih, gadis, dilamar. Yang ngelamarnya orangnya baik, keturunan garisnya bagus, orang tuanya siapa yang tidak kenal, orang sekitar tahu ini keluarga baik. Cuma pengangguran, misal belum ada kerjaan tetap, lamarlah, anak gadisnya dilamar.
Ya, orang tua yang dilamar melihat kan, bertanya paling tidak, apa kerjamu nak? Kau kerja di mana? Mungkin tidak terjadi seperti itu? Bisa terjadi. Dijawab sama yang melamar, untuk saat ini saya belum ada kerjaan Pak. Tapi kita ini cuma melihat satu sisi pekerjaannya, tapi kita tidak melihat sisi yang lain. Ini keluarganya bagus, akhlaknya Masya Allah, orangnya mendirikan sholat, taat, agamis, keluarganya Masya Allah bagus. Kita singkirkan seolah-olah itu, padahal itu sudut pandang juga. Yang kita prioritaskan pekerjaannya. Dia jawab, saat ini belum ada pekerjaan. Ngomonglah laki sama bini orang tua ini, mau dikasih makan apa anak kita, nganggur, kerjaan nggak ada. Dia mau menikahi anakku, mau dikasih apa? Yang ngasih makan kamu kah? Yang ngasih rizki dia tuh kamu kah? Semua melata ini, yang di udara, yang di bawah, yang di bumi, yang di dalam tanah, yang di air. Siapa yang kasih rizki? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Enggak ada yang merayap, enggak ada yang terbang, enggak ada yang berjalan, enggak ada yang berenang, kecuali rizkinya dari Allah. Kenapa yakin kita kurang? Ada dhaful yakin. Ini contoh, ini gambaran. Nah itu khawatirnya Nabi. Kekhawatiran Nabi itu artinya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hatta pada diri kita. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan yakin kita. Jam berapa Isya? Masih berapa menit? 2 menit ya? Nah, jadi inilah hikmah daripada kalam Al-Imamul Haddad, dari hikmah yang ke-38 yang memberitahukan kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, ambillah hikmah, ambillah pelajaran untuk diri kita masing-masing dari apa yang kita telah dengarkan. Beliau mengatakan, saya ulangi, menyaksikan orang-orang yang melampaui dalam urusan dunia itu bisa menghilangkan rasa cinta akhirat di dalam hatimu yang melihat. Apalagi kalau kamu bergaul dengannya, bergabung dengannya, duduk akrab dengannya, berkecimpung dengan orang-orang yang melampau terhadap urusan dunia. Yakni jadilah kamu apa adanya, jadilah diri kamu sendiri, selalulah punya hubungan baik dengan Allah Tuhan kita. Cari kenyamanan di dalam hatimu, dan kita tidak akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman hati sehingga kita mempunyai koneksi dengan yang menciptakan hati. Semoga Allah jadikan hati kita selalu terkoneksi dengan Allah yang menciptakan hati kita, dan semoga Allah memantapkan hati kita, semoga Allah menguatkan yakin kita, semoga Allah jadikan hati kita selalu mendapat pandangan dari Allah sehingga kita tampil menjadi orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat terhadap urusan akhirat dan terhadap apa yang telah Allah bentangkan untuk kebaikan kita dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.